Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Akida NIM 09180809920005. Program Studi Agribisnis Semester 6 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidenren Ratang. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai lingkungan dunia usaha. Adapun pokok pembahasan lingkungan dunia usaha yaitu yang pertama mendeskripsikan manajemen pemasaran, yang kedua memaparkan budaya perusahaan, yang ketiga menjabarkan manajemen keuangan. Manajemen pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau marketing management merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli. Sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Selanjutnya, fungsi manajemen pemasaran. Fungsi manajemen pemasaran diantaranya ada aktivitas menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dimiliki. Fungsi pemasaran terpadu dan saling mendukung antara lain: A. Analisis pasar, B. Segmentasi pasar, C. Menetapkan pasar sasaran, D. Penetapan pasar, E. Perencanaan pemasaran. Adapun tujuan manajemen pemasaran: A. Menciptakan demand atau permintaan. Tujuan manajemen pemasaran salah satunya adalah menciptakan permintaan atau demand melalui berbagai cara. B. Meningkatkan keuntungan. Tim pemasaran merupakan satu-satunya tim yang menghasilkan pendapatannya untuk perusahaan. Keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang ingin memuaskan. C. Menciptakan pelanggan baru. Menciptakan konsumen baru itu artinya mengeksplorasi dan mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan secara lebih luas. Jika suatu perusahaan ingin maju dan bertahan dalam bisnis, menciptakan pelanggan baru menjadi hal krusial. Maka perlu analisis dalam memahami keinginan konsumen. D. Memuaskan pelanggan. Konsumen atau pelanggan yang puas bukan berarti hanya membeli barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Mereka juga akan melakukan rekomendasi pada orang-orang terdekat mereka dan bisa membuat barang atau jasa yang dipasarkan semakin dikenal oleh banyak orang. E. Mencitrakan produk yang baik di mata publik. Membangun citra produk yang baik di masyarakat menjadi tujuan manajemen pemasaran lainnya. Apabila tim pemasaran menyediakan barang dan jasa berkualitas kepada konsumen dengan harga yang wajar, tentu akan menciptakan citra yang baik pada konsumen. Selanjutnya, tugas pokok manajemen pemasaran. Tugas pokok manajemen pemasaran atau marketing manajemen ialah memasarkan produk perusahaan sehingga tercapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup serta pengembangan perusahaan. Tugas manajemen pemasaran juga tidak terlepas dari pemerintah. Jadi, tugas manajemen pemasaran atau marketing manajemen tidak hanya pada mengusahakan dan mengembangkan permintaan produk perusahaan, tetapi juga mencakup pengaturan jumlah, waktu, dan sifat permintaan sesuai dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya, konsep manajemen pemasaran. Menurut Kotler 1997 menerangkan 5 konsep
konsep alternatif dalam manajemen pemasaran, yaitu A. Konsep produksi, B. Konsep produk, C. Konsep penjualan, D. Konsep pemasaran, E. Konsep pemasaran berwawasan sosial. B. Budaya perusahaan. Pengertian budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah kepribadian perusahaan yang mendefinisikan lingkungan di mana karyawan bekerja. Secara umum, budaya perusahaan akan dipengaruhi oleh berbagai elemen. Beberapa elemen budaya perusahaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. A. Visi. Visi adalah elemen budaya perusahaan yang paling sederhana, namun bersifat mendasar sebab semua budaya perusahaan akan dimulai dengan visi. Yang kedua, nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan memberikan pedoman terhadap perilaku dan pola pikir yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut. Yang ketiga, praktik. Budaya perusahaan tidak dapat terbentuk hanya dengan menentukan nilai yang diusung. Yang keempat, orang. Budaya perusahaan dapat dibentuk bila ada orang-orang yang berbagai nilai serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk merangkul ide tersebut. Yang kelima, tempat kerja. Tempat kerja yang menyusun konsep terbuka tentu akan kondusif untuk perusahaan yang menyusun budaya kerja kolaboratif antar karyawan. Yang keenam, narasi perusahaan. Sejarah dibentuknya perusahaan perlu didefinisikan dan diceritakan kembali melalui narasi bagi orang-orang dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, tujuan budaya perusahaan. Tujuan adanya budaya perusahaan menjadi penting karena dapat mendukung tujuan bisnis dari suatu perusahaan. Hal ini yang kemudian menjadi tujuan utama dari budaya perusahaan. Lewat suatu budaya perusahaan tertentu, bisnis dan operasional bisnis secara internal dapat berjalan dengan sinergis dan kolaboratif. Adanya budaya perusahaan juga dapat membuat karyawan tertarik dan memiliki sense of belonging terhadap perusahaan. Hal ini akan mendorong retensi karyawan dari perolehan bakat baru dari mereka. Selanjutnya, tipe budaya perusahaan. Adanya tipe-tipe budaya perusahaan itu antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada tim. Budaya perusahaan yang berorientasi pada tim umumnya mengutamakan kebersamaan dan sikap kolaboratif dari para karyawannya. Yang kedua, budaya perusahaan elit. Budaya perusahaan elit merupakan budaya perusahaan yang bertujuan untuk mengubah dunia dengan cara yang belum teruji dan unik. Yang ketiga, budaya perusahaan horizontal. Budaya perusahaan horizontal mementingkan pola pikir yang kolaboratif dan melibatkan semua orang. Budaya perusahaan ini bertujuan untuk dapat mendukung riset pasar yang fleksibel dan menangkap umpan balik dari pelanggan. Yang keempat, perusahaan konvensional atau tradisional. Budaya perusahaan konvensional adalah adanya tingkat atau cakupan relasi yang tertutup oleh aspek jabatan atau posisi. Hal ini secara umum memang menyulitkan komunikasi dan pertukaran ide secara fleksibel, namun memiliki kemapanan instruksi yang cukup terarah. C. Manajemen keuangan. Dalam usaha, manajemen keuangan pada intinya adalah praktik pembuatan rencana bisnis untuk kemudian dipastikan pelaksanaannya untuk setiap departemen. Dengan manajemen keuangan yang baik, perusahaan dimungkinkan memperoleh data untuk membuat visi, mengambil keputusan investasi, dan memiliki wawasan untuk mendanai investasi, mengontrol likuiditas, profitabilitas, kas, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan manajemen keuangan.
Berikut beberapa tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan dengan memberi wawasan. Yang kedua, melacak likuiditas dan urus kas untuk memastikan bahwa perusahaan punya cukup uang untuk memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan negara hingga industri. Yang keempat, mengembangkan skenario keuangan berdasarkan keadaan bisnis sekarang dan prediksi terkait berbagai hasil berdasarkan kemungkinan kondisi pasar di masa depan. Yang kelima, interaksi yang efektif dan investor dan direksi. Selanjutnya, lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan juga memiliki lingkup sendiri terkait bidang-bidangnya. Yang pertama, perencanaan. Bidang ini menugaskan manajer keuangan untuk memproyeksikan banyak uang yang akan dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan arus kas positif, mengalokasikan dana untuk menambah produk atau layanan baru, mengatasi kejadian tak terduga, dan mengabaikan informasi itu dengan rekan bisnis. Yang kedua, penganggaran dalam bidang penganggaran. Manajer keuangan mengalokasikan dana perusahaan yang tersedia untuk memenuhi biaya seperti hipotek atau sewa, gaji, bahan baku, karyawan, dan kewajiban lainnya. Idealnya akan ada beberapa dana yang tersisa untuk disisihkan untuk keadaan darurat dan untuk mendanai peluang bisnis baru. Dan yang ketiga, mengelola dan menilai risiko bidang ini, melihat manajer keuangan sebagai penilai dan pemberi kontrol kompensasi untuk beberapa risiko termasuk risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Yang keempat, prosedur. Dalam bidang ini menetapkan prosedur terkait cara tim keuangan memproses dan mendistribusikan data keuangan, faktur pembayaran, dan laporan dengan aman dan akurat. Prosedur yang tertulis ini pun menguraikan orang-orang yang bertanggung jawab membuat keputusan keuangan di perusahaan. Adapun fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan sangat berfungsi penting untuk pengadaan dana, alokasi sumber daya keuangan, dan pemanfaatan dana. Berikut rincian fungsinya. Yang pertama, mengontrol dan membuat keputusan. Yang kedua, merencanakan keuangan. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya. Yang keempat, mengelola arus kas. Yang kelima, mengakuisisi dan melakukan merger. Yang keenam, penganggaran modal. Selanjutnya, prinsip manajemen keuangan. Berikut 7 prinsip manajemen keuangan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, konsistensi. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, kelangsungan hidup. Yang kelima, standar akuntansi. Yang keenam, pengelolaan. Yang ketujuh, integritas. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.